Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Zulfiani Fortuna dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2101072028. Saya akan membacakan hasil ringkasan dari materi fikih mawaris dari halaman 104 sampai 108. Pasal 174, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari yang pertama menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Pasal 175. Yang pertama, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: yang pertama itu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Yang kedua, menyelesaikan hak utang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang keempat, membagi harta warisan di antara ahli waris masing-masing yang berhak. Yang kedua itu tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalan. Bab 3. Besarnya bahagian. Pasal 176. Apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia akan mendapatkan separuh bagian. Jika anak perempuan ada 2 atau lebih, maka mereka masing-masing akan mendapatkan 2/3 bagian. Dan jika apabila ada anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 bagian anak perempuan. Pasal 177. Ayah akan mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan jika pewaris meninggalkan anak, ayah akan mendapatkan 1/6 bagian. Pasal 178. Ibu akan mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara perempuan atau lebih. Bila tidak ada anak atau saudara perempuan atau lebih, maka ia akan mendapatkan 1/3 bagian. Yang kedua, ibu akan mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah dibagi atau diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 179. Duda akan mendapatkan separuh bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan jika pewaris meninggalkan anak, maka duda akan mendapatkan 1/4 dari bagian. Pasal 180. Janda akan mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda akan mendapatkan 1/8 dari bagian. Pasal 181. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan 1/3 bagian. Pasal 182. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia memiliki 1 saudara perempuan seayah kandung, maka ia akan mendapatkan separuh bagian. Dan bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian saudara laki-laki itu 2/1 dengan saudara perempuan.
Pasal 183, para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal 184, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Pasal 185, yang pertama, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187, yang pertama, bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka pewaris semasa hidupnya atau Pasal 187, yang pertama, bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas. Yang pertama, mencatat suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan. Bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang kedua, menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub A, B, dan C. Yang kedua, sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188, para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal 189, yang pertama, bila warisan yang akan dibagikan berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang ditinggalkan atau yang bersangkutan. Yang kedua, bila pada ketentuan pasal 1 pada ayat ini tidak memungkinkan karena di antara para ahli waris ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pasal 190, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian dari atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya. Sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris. Pasal 191, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas keputusan pengadilan agama diserahkan ke penguasanya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Bab 4, Aul dan Rad, pasal 192. Apabila pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya zawil firud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara aul menurut angka pembilang. Pasal 193, apabila dari pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil firud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad.
yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris dan sisanya akan dibagi berimbang di antara mereka. Baiklah, sekian dari saya. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.